perkenalkan. Halo. Halo, kenalkan saya Adam Bang. Guru, jadi sekarang kita mau bahas apa nih guys? Jadi di sini kita mau ngebahas peran humas dalam mengenai krisis komunitas akibat keluhan pelanggan di media sosial. Studi kasusnya adalah Erspo dan jersey Timnas Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan opini publik? Opini publik merupakan pandangan, penilaian, atau tanggapan masyarakat terhadap suatu isu yang berkembang di lingkungan sosial. Untuk pembahasan poin-poin tersebut adalah dari bentuk informasi yang diterima oleh masyarakat, media sosial mempercepat penyebaran opini publik. Oke, di sini ada krisis komunikasi. Krisis komunikasi adalah kondisi ketika suatu organisasi menghadapi situasi yang dapat mengancam reputasi akibat informasi atau pemberitaan yang negatif. Untuk penyebab krisisnya, yang pertama ada keluhan pelanggan, yang kedua ada kesalahan produk, yang ketiga ada komunikasi yang kurang tepat, yang terakhir ada konten yang viral di media sosial. Oke, berikut ini ada peran humas dalam krisis. Humas memiliki peran yaitu ada 3. Yang pertama, menjaga reputasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui respons yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi. Yang kedua, menjadi penghubung antara organisasi dan publik dengan membangun komunikasi 2 arah, mendengarkan masukan, serta memberikan klarifikasi yang diperlukan. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang akurat dan mengelola isu yang berkembang agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh rumor atau hoaks. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori humas. Di sini kita menggunakan teori agenda setting. Teori agenda setting memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isu apa yang akan dibahas oleh masyarakat. Semakin sering suatu isu diberitakan atau dibahas di media sosial, semakin besar perhatian publik terhadap isu tersebut. Penerapan pada kasus Erspo contohnya. Di sini kritik terhadap desain jersey Timnas Indonesia ramai dibahas di media sosial. Yang terus kemudian banyak media kemudian memberitakan kritik tersebut. Selanjutnya akibatnya isu desain jersey menjadi perhatian utama masyarakat dan membentuk opini. Oke, untuk teori yang kedua yang kita gunakan tentunya teori excellent dalam humas, James A. Grewing. Teori excellent menentukan bahwa humas yang efektif harus membangun komunikasi 2 arah dengan publik dan melibatkan masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penerapan pada kasus Erspo. Yang pertama, Erspo menerima berbagai kritik dan saran dari masyarakat. Yang kedua, masukan publik menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka membantu menjaga hubungan dengan konsumen dan pendukung Timnas Indonesia. Oke, selanjutnya ada peran media sosial dalam opini publik. Dalam opini publik ada dampak positif. Yang pertama, menjadi sarana komunikasi cepat. Yang kedua, mempermudah penyampaian klarifikasi. Yang ketiga, menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, yang pertama, kritik dapat menjadi viral. Yang kedua, informasi negatif menyebar dengan cepat. Dan yang terakhir, reputasi organisasi dapat terdampak dalam waktu singkat. Oke, kembali lagi dengan studi kasus yang kita pakai nih, yaitu Jersey Timnas Indonesia oleh Erspo. pada tahun 2024, peluncuran desain jersey Timnas Indonesia oleh Erspo menuai banyak kritik di media sosial. Banyak warganet menilai desain yang ditampilkan kurang mencerminkan identitas Timnas Indonesia. Kritik tersebut berkembang di platform seperti Instagram, X, dan TikTok, sehingga membentuk opini publik yang cukup kuat. Brand Erspo diboykot warganet di sosmed. Kok bisa? Ini kasusnya. Belum lama menjadi official jersey Timnas, kok udah banyak boykot dari warganet? Ada apa? Jadi gini ceritanya. Gerakan boykot Erspo muncul karena ulah desainer jersey Timnas yang terkesan anti kritik. Ada salah satu pengamat sepak bola, yaitu Justinus Laksana, atau yang biasa dikenal Coach Justin, kritik mengenai desain dari jersey Timnas buatan Erspo. Namun, kritikan tersebut tidak disambut baik oleh Ernanda Saputra selaku desainer jersey Timnas. Ernanda Saputra seolah menyerang pribadi Coach Justin dibanding menerima kritikannya.
Hal ini membuat warganet kesal dengan perilaku Ernanda dan mulai bertebaran hashtag boykot Erspo karena ulah desainer tersebut. Pihak Erspo tanggapi masalah ini, kemudian meminta maaf kepada warganet. Selain itu, Erspo juga menyatakan bahwa sudah tidak menjalin kerjasama lagi dengan Ernanda Saputra. Sangat disayangkan, gara-gara ulah satu orang, brandnya jadi diboykot. Bisnis harus legal. Nah, di sini kita juga akan menganalisis kasus yang kita bawakan. Salah satunya dampak terhadap opini publik. Yang pertama, muncul berbagai komentar negatif. Yang kedua, masyarakat membandingkan dengan desain yang sebelumnya. Yang ketiga, reputasi merek menjadi sorotan publik. Selanjutnya, yang kedua, langkah Humas Erspo. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada publik. Yang kedua, menampung masukan dari masyarakat. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap desain yang dikritik. Oke, yang terakhir ada analisis berdasarkan SCCT dan two-way symmetrics model. Erspo berupaya merespon kritik dengan komunikasi yang terbuka dan menunjukkan kesediaannya untuk menerima masukan publik. Terlihat dan adanya komunikasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat melalui media sosial. Kesimpulan. Yang pertama, opini publik memiliki pengaruh besar terhadap reputasi organisasi dan media sosial dapat mempercepat penyebaran opini publik. Selanjutnya yang kedua ada krisis komunikasi harus ditangani dengan cepat dan transparan. Yang ketiga, Humas berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pada kemana sih? Apa sih ini? Oh, yang keempat, teori SCCT dan two-way symmetrical model relevan. Tungguin dong, dalam menganalisis penanganan krisis komunikasi.